Ali bin Abi Thalib kan mengatakan begini, didiklah anakmu sesuai zamannya. Waduh, kalau semua guru kayak aku nanti aku nggak laku lagi lah Kak Alia. Waduh. Iya kan? Ingat ya teman-teman guru dimanapun berada, ya kan, dengan kalimat-kalimatku yang merepotkan ini, tolong jangan seperti saya, tapi jadilah diri sendiri. Yang paling penting diutamakan adalah attitude dan akhlak sebagai seorang guru. Kan nggak mungkin saya bilang ke Alia, semua guru akan merdimpu si Hombing pada waktunya. Iya kan? Benar. Semua orang akan ngerepotin pada akhirnya. Walaupun sebenarnya iya kan, pro dan kontra wajar kan Kak. Ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang. Karena gini, prinsipnya GKK Indonesia ada bukan tujuannya bukan untuk menyenangkan hati semua guru. Ya kan? Karena nggak bisa GKK Indonesia menyenangkan hati semua guru, Kak Alia. Tapi tujuan kita adalah konsisten membagikan hal-hal yang sederhana tapi bermanfaat untuk pendidikan. Gitu. Ah udahlah, nggak usah lah kau sekolah. Orang buat lapet aja kerjaan setiap minggu disuruh gurumu. Iya, kurikulum sekarang kan buat lapet. Itu satu miskonsepsi. Kayaknya patah hati banget gitu. Iya, sebenarnya patah hati, tapi aku boleh buat kan. Nggak mau saya ini anak jadi tidak mencapai masa depannya gara-gara saya memaksakan kehendak. Itu saya benar-benar sama dengan penjajah Kak Alia. Bang, 15 detik deh, kalau Abang jadi Menteri Pendidikan, Abang mau ngapain? Jadi Menteri Pendidikan? Yes. Mau ngapain aku ya? Jadi pribadi yang berdampak tidak mudah. Tapi memang kita harus punya niat yang baik dulu. Sebenarnya kita mau berdampak itu untuk tujuan pribadi atau untuk kemaslahatan orang banyak. Begitu. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif. Ngerepotin. Assalamualaikum. Halo warga Medan, warga Kerepotan. Ketemu lagi di Ngerepotin bareng Alia Amanda Anwar. Di studio ini kita bakal ngebahas tentang topik-topik yang seru, yang lagi happening seputar pendidikan. Dan pastinya akan kita bahas dengan tokoh-tokoh yang inspiratif. Kali ini di studio Ngerepotin kita kedatangan seorang guru ya yang waktu itu viral banget ya kan di TikTok, FYP banget di TikTok. Tapi bukan karena konten-konten joget-joget seksi, bukan juga karena konten mukbang samyang ya kan. Tapi beliau ini viral karena bikin sebuah materi pelajaran untuk pelajaran geografi. Nah itu gimana ceritanya nanti bakal kita bahas ya sama beliau ya. Tapi sebelumnya pengen ngajakin kalian untuk subscribe channel ini. Kalian tekan tombol loncengnya ya kan. Ini buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga followers kalian juga bertambah dan banyak endorsan yang masuk ya kan. Ini balik lagi ke tokoh inspiratif kita hari ini. Beliau ini kita kenal sebagai guru konten kreator. Nah ini kebetulan banget nih, bukan kebetulan sih ya. Nah beliau ini adalah lurahnya langsung ya kan yang kita datangkan kemari. Siapakah beliau? Langsung aja kita sapa. Ada Bang Mardimpu si Hombing. Halo. Kak Alia. Bang Mardimpu, apa kabar? Luar biasa baik. Bertemu dengan Kak Alia. Makin sehat. Makin sehat. Padahal tadinya kayaknya agak sakit ya. Bang Mardimpu, selamat datang di Ngerepotin. Ini Anda tahu banyak banget pasti jadwalnya hari ini ya. Dan hari-hari kedepannya ya kan. Padat jadwal, full banget nih, full book kayaknya ya kan Bang Mardimpu ini ya kan. Tapi menyempatkan diri buat berbagi inspirasi di studio Ngerepotin hari ini. Karena datang ke Ngerepotin itu suatu anugerah. Aduh. Pingsan nggak tuh kita nih warga Kerepotan. Bang ini, Ali mau nanya nih, awalnya nih kan langsung aja nih kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Cepet banget ya kan. Bang, tapi penasaran banget nih. Karena awalnya abang nih viral di TikTok ya, FYP ya kan di TikTok ya kan. Bikin materi tentang pelajaran geografi. Nah sementara ya warga Kerepotan kita tahu banget ya, geografi itu kan bukan pelajaran yang banyak diminati ya gitu. Pasti agak sulit ya bikin kontennya gitu. Ceritain dong ke kita gitu Bang, gimana sih awalnya abang kepikiran bikin konten untuk materi geografi? Ya, Kak Alia terima kasih ya. Awalnya sebenarnya saya salah satu guru yang agak sedikit anti terhadap media sosial gitu ya Kak Alia ya. Tetapi ini sebenarnya awalnya dari pandemi, ketika di pandemi. Aku itu melihat banyak kejanggalan ketika masuk ke kelas secara daring. Itu murid-murid jam 7.15 masuk, tetapi keseringan murid ini masuknya sampai 15 menit, 30 menit kemudian, begitu ya Kak Alia ya. Nah setelah itu aku coba mematahkan sebuah paradigma di dalam pikiranku sendiri. Kayaknya nih aku harus menggunakan media sosial. Karena pertama sebelum aku make TikTok sebagai sarana pembelajaran aku, jadi aku lihat
ngelis dulu nih, apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh murid ini ketika jam-jam senggang atau bagaimana. Nah setelah itu aku melihat bahwa banyak mereka yang menggunakan media sosial TikTok ini, walaupun anonim ya, ada yang angka atau yang apapun itu begitu Tahu ya. lah apa user Tahu lah ya, sekarang ya. gitu ya. Nah setelah itu aku pelajarin dulu nih ini platform media sosial ini begitu. Nah setelah itu aku coba berpikir dan setelah aku pelajari ada ternyata fitur duet di sini. Nah setelah itu aku coba menggunakan satu konsep coding ya, singkatan-singkatan sederhana untuk memudahkan pembelajaran geografi pada saat itu. Nah ini juga aku membangunnya sulit. Karena kan ngebangun untuk aktif di media sosial itu agak sulit untuk diri kita sendiri gitu ya Kak Alia. Lagi yang tadinya nggak suka sosial Benar, media. yang agak sedikit anti terhadap media sosial gitu ya. Pasti banyak yang seperti saya gitu ya. Nah setelah itu aku coba pelajarin dan lihat murid-muridku yang maupun laki-laki perempuan menggunakan walaupun tidak aktif di media sosial itu begitu. Nah setelah itu aku buat dulu nih pertama konsep coding ya. Misalnya nih materi geografi tentang konsep esensial geografi yang materinya itu bisa dijelaskan sampai 3 jam pelajaran atau 4 jam pelajaran. Aku hanya rancang dalam 1 menit. Nah, Aku buat singkatan. Misalnya nih, ada 10 konsep esensial dalam geografi. Jaket paman lo di karung. Udah, yang gampang-gampang aja. habis itu baru panjangannya di Iya. Kita duetkan dengan murid. Duetkan materi ini dengan saya. Oh, Jaket gitu. paman lo di karung. Konsep jarak, konsep keterjangkauan, dan lain-lain. Nah, itu materi yang 3 jam, 4 jam pelajaran bisa dimuat hanya dalam 1 menit doang. Oke. Gitu. Ternyata itu memberikan dampak yang gede bagi murid. Mereka mau mengumpulkan tugas, mereka mau masuk kelas, karena mungkin mereka mikir, apalagi ya inovasi atau kejutan yang bakal dikasih Pak Dimpu nih ke Iya, kita oke. semua. Gitu. Lebih menarik ya belajarnya Iya. gitu ya. Ya, awalnya memang kita agak sedikit anti atau bagaimana, tetapi aku bagikan itu di media sosial, dan setelah itu ya banyak guru yang meng-ATM, mengamati guru dan modifikasi begitu Kak Alia. Bang, tapi kan kalau kita tahu nih ya, TikTok ini kan nggak banyak digunakan orang untuk media pembelajaran ya. Banyak kan dipakai buat tadi nonton mukbang ya kan. Habis itu aku sih mungkin habis itu buat belanja ya kan. Kan kayaknya famousnya di situ tuh TikTok gitu. Abang tuh gimana tuh nerima tanggapan orang-orang kalau TikTok ini nggak cocok nih jadi media buat pendidikan gitu? Iya, kalau sebenarnya aku hanya berpatokan pada komentar orang lain sebenarnya Kak Alia, gak akan ada perubahan yang baik dan positif begitu kan. Tapi memang ada satu batas yang kita harus berani menembus nih Kak Alia, gitu. Jadi aku pertama memang udah mempersiapkan diri dulu nih. Kalau aku membuat begini maka aku ada resiko yang aku tanggung begitu. Aku udah menyiapkan diri untuk itu. Saya pribadi udah menyiapkan diri untuk itu begitu Kak Alia. Nah jadi, tapi sebelum itu aku mempersiapkan diri secara keseluruhan, baik dari materinya, baik dari pengelolaan medianya, dan juga mengenali siapa muridku, siapa orang tua muridku begitu. Nah setelah itu aku lihat semua, berarti ada peluang nih aku melanjutkan ini. Dan memang harus dibangun dalam diri. Nggak usah peduli-peduli kali sama apa yang dikatakan orang lain. Sama kayak ngerepotin ya kan. Harus memang kita buat memang warga itu repot dengan apa yang kita punya di media sosial kita. Kalau mereka sudah repot ngurusin yang di media sosial kita, itu artinya kita sudah mulai berhasil Kak Alia. Gitu. Iya juga deh. Iya kan? Nggak usah didengerin banget lah. Iya, nggak usah. Bikin yang terbaik ya. Benar. Memang ternyata bikin konten itu panjang banget prosesnya juga, dianalisis dulu segala macam. Ngomong-ngomong soal konten dan TikTok, boleh dong Bang Mardimpu kasih ke kita TikToknya apa sih Bang, biar anak-anak pada nonton juga nih materi-materi pendidikan Abang. Boleh di-share Bang? Iya, sama seperti hari ini kan, warga Medan yang repot. Repotan biasa ya gitu ya. Ya memang kalau konten yang sekarang, apalagi saya nih, seperti saya guru, kalau kita terlalu merancang konten itu terlalu sistematis, terlalu terlihat sangat serius, itu mereka nggak bakal nonton. Tapi kalau konten kita dalam bentuk pembelajaran kita buat ada fun learning, kemudian ada satu hal yang unik, itu mereka akan selalu tertarik dengan konten-konten kita begitu. Nah bisa follow di mana nih? Follow di @mardimpu_sihombing, bukan Mardimpu Cayang dia celamanya. Mardimpu 3206 tidak juga ya. Kalau Instagram aktif juga nggak Bang? Instagram saya aktif juga. Oke, itu apa username? @dimpu_shb. Oke, di follow ya warga Medan, warga kerepotan ya. Follow juga sosial medianya Ngereportin. Itu di situ ada banyak banget informasi yang kalau kalian males banget apa sih yang terjadi di dunia ini, kalian males merangkumnya, itu ada di sosial media
medianya ngereportin. Ada di Instagramnya di sini, nanti di sini bakal lewat-lewat juga TikToknya, nanti di sini juga ada Facebooknya, nanti bakal dieditin sama editor kita. Oke, di follow. Bang, tapi kalau kita cerita TikToknya, khusus TikTok nih kan itu algoritmanya random banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang FYP itu bisa masuk di page-nya kita tanpa kita interest pun dia masuk gitu kan Bang. Ini kan tepi jurang banget nih Bang. Kalau kita bilang, nah anak-anak kan nonton konten abang itu paling berapa lama lah konten materi geografi gitu. Kemudian kan mereka diving tuh di dalam si TikTok tadi. Diving di Sabang ya, kan di TikTok. Boleh tuh kita ke sana. Boleh juga. Jadi itu kan mereka bakalan punya waktu yang lebih banyak lagi buat menyelam di TikTok gitu. Dan itu gimana tuh Bang, abang ngelihatnya? Mereka tuh lebih punya banyak waktu mengakses hal-hal yang di luar dari konten abang. Iya. Jadi Kak Alia, pengalamanku ya, pas pertama ini konten di TikTok ditonton banyak orang. Nah ini kenapa ya? Kan di sana kan ada analisis video gitu ya. Kalau dari 1 menit tadi, di awal-awal itu kalau kita lihat analisis videonya hanya ditonton sampai 15 detik. Dan ada kadang bahkan video kalau nggak menarik ditonton hanya cuma 3 detik pertama. Begitu. Tetapi di situ sebagai seorang guru harus memutar keras nih. Apa inovasi, apa ide yang bisa dilakukan ke depannya untuk ini bisa ditonton anak-anak. Tapi kalau yang saya lihat ya, memang random ya biasanya ya. Berbicara tentang apa sih yang kita buat supaya anak-anak bisa nonton sampai lama. Aku nggak bisa ngejamin kalau misalnya konten 1 menit itu ditonton sampai selesai. Karena mereka biasanya kan skip begitu. Nah, tapi aku bisa melihat analisis video yang ditonton sampai 20 detik. Berarti aku ke depannya akan belajar dari analisis video ini buat konten 15 detik sampai 20 detik aja begitu. Dan kemudian konten-konten yang mereka senangin itu, contoh aku ngajar di kelas biasanya kan kalau guru misalnya masuk ke kelas ada PR, kalau gitu udah nggak senang lagi nih murid. Males lah ya. Contoh konten kalau aku buat teriak-teriak, murid senang kali. Gimana tuh Bang? Contoh, belajar apa kita? Misalnya begitu. Ya kan? Pertama mungkin kalau murid baru kenal saya gitu ya, kaget lah kaget gitu kan. Tapi kalau dia sudah kenal saya dan saya jadiin konten, malah komentar orang apa, guru-guru begini nih yang harus dibanyakin di negara ini gitu. Dan juga kalau misalnya ada memang fungsi kontrol guru ya, kita kenal sebagai manajer, sebagai teman atau sahabat, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah kita letakkan semua fungsi ini dengan baik. Perlu kita jadi guru itu sebagai teman, perlu, tetapi lihat batas gitu kan. Perlu juga kita sebagai seorang manajer yang baik bagi murid kita. Nah kalau ini ada di dalam sebuah pembelajaran dan dibuat dalam sebuah konten yang baik dan menarik, aku rasa murid-murid akan senang. Dan juga gini, Ali bin Ali Thalib kan mengatakan begini, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, bukan berarti kita kan menembus batas supaya anak terlalu bebas dengan kita, tidak. Tapi kita lihat ada rules, ada norma, ada aturan, dan konteksnya ada berbeda. Kalau murid sudah suntuk, sudah mulai terlihat agak jenuh, ya jangan juga dong makin kita tuntut mereka supaya stres. Tapi jadi guru itu harus menuntun, gitu. Kalau mereka sudah stres, harus buat relax lagi. Iya, relax dan fun class dong, begitu Kak Alia. Jadi Bang, kalau misalnya tuh anak-anak kan ngeliat konten abang tuh mungkin cuma 15 detik sampai 20 ya kan, sampai 20 detik. Gitu. And then mereka scroll yang lain-lain lagi tuh memang di luar dari kemampuan kita untuk mengawasi lah. Gitu. Tapi at least abang sudah hadir untuk ngasih konten yang positif banget gitu ya. Sama kayak ngereportin ya, ini juga kayak kita berusahanya begitu ya. Sama-sama ya usahanya yuk. Gak apa-apa. Kan kalau sudah semakin repot orang kita buat Kak Alia, itu artinya kita semakin diminati. Itu sama kayak ngerepotin kan. Bener-bener. Ya, semakin direpotin, semakin banyak dampak yang positif yang diberikan. Benar. Semoga kami merepotkannya dengan hal-hal yang positif terus. Dan merepotkan itu bagus Kak Alia. Baik. Ngerepotin. Benar, ini salah satu ngerepotin yang bagus ya. Iya, benar. Bang, tapi perlu nggak sih semua guru-guru tuh ngikutin metode belajar abang yang harus sesuai bikin konten digital gitu? Harus nggak sih guru-guru ngikutin metode yang kayak gitu? Waduh, kalau semua guru kayak aku nanti aku nggak laku lagi lah Kak Alia. Waduh. Iya kan? Kalau semua guru se-Indonesia, aku ini yang cuman begini doang, lu nggak laku lagi lah Kak, gitu kan? Baik. Tapi ini bercanda loh ya, apalagi warga Medan yang kerepotan nanti makin repot, ya kan? Nah jadi kalau aku pribadi memandang tidak semua
orang memiliki kesamaan gitu ya. Terutama para guru. Setiap guru itu punya keunikan yang berbeda-beda Kak Alia. Dan setiap guru punya ciri khas yang membedakan dia dengan guru lain. Tapi kesamaannya adalah kalau guru berarti harus berhati dan bertindak seperti seorang guru, pendidik. Bukan hanya mengajar tetapi benar-benar mendidik. Nah, kalau Kak Alia nanya, perlu nggak semua guru seperti ya Bang? Yes. Tidak perlu seperti saya semua. Cukup jadi diri sendiri aja. Tapi yang paling perlu itu adalah guru harus bagikan praktik-praktik baik, contoh-contoh yang inovatif, yang hal-hal kecil, yang sederhana, yang bisa menginspirasi banyak orang. Gimana pun caranya. Gimana pun caranya gitu. Ya, bagaimanapun itu, seperti apapun itu. Tapi kalau itu sudah memenuhi norma dan aturan dan perlu kita bagikan, ayo bagikan dong. Supaya guru yang lain juga terinspirasi. Contoh, ya walaupun misalnya guru yang lain gaknya terinspirasi kali denganku gitu kan Kak Alia, tapi setidaknya apa yang ku perbuat di kelasku itu bisa jadi sumber inspirasi bagi guru yang lain. Ingat ya teman-teman guru dimanapun berada, ya kan, dengan kalimat-kalimatku yang merepotkan ini, tolong jangan seperti saya, tapi jadilah diri sendiri. Yang paling penting diutamakan adalah attitude dan akhlak sebagai seorang guru. Gitu. Buatlah dengan caramu yang berbeda begitu. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri tapi punya metode yang beda-beda, nggak masalah, nggak semuanya harus jadi guru influencer lah kita bilang gitu ya. Mungkin saya bilang ke Alia, semua guru akan meredimpu si Hombing pada waktunya. Benar. Iya kan? Benar. Semua orang akan ngerepotin pada akhirnya. Walaupun sebenarnya iya kan? Pada akhirnya semua orang akan datang ke ngerepotin. Semua orang akan ngerepotin gitu jadinya. Tapi memang metodenya gimana aja boleh. Yang penting sesuai dengan norma. Ya. Ingat ada norma yang mengatur. Jangan sampai merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri Kak Alia. Ingat hidup kita tetap ada norma, ada rules, ada aturan yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Gitu. Bang, tapi kalau itu kan metode yang Abang bikinin kan metode modern banget ya, pakai teknologi digital kita bilang. Dulu kan ini nggak ada nih, proses belajar menggunakan teknologi digitalnya nggak ada. Kita bilang lah metodenya tradisional, kita bilang ya kan. Konvensional kita bilang. Metode yang konvensional ini masih relevan nggak sih Bang kalau kita bawa ke dunia pendidikan kita hari ini? Jawab nggak ya? Jawab nggak ya? Iya, kalau ngomong-ngomong tentang metode konvensional, tidak ada yang salah dengan metode konvensional itu Kak Alia. Tapi yang salah itu adalah ketika kita mempertahankan cara ngajar yang di tahun, misalnya nih, saya guru tahun 50, sekarang tahun 2024. Saya pertahankan cara ngajar yang di tahun 50. Ada relevan, ada juga yang tidak relevan. Nah, yang relevan itu apa Bang? Yang relevan itu yang aku bawa ya, pengalamanku jadi murid ya. Sampai sekarang yang aku bawa dari guru-guru itu, cara menerapkan karakter yang berbeda. Ya, itu kayaknya masih tradisional banget. Iya benar. Karena memang di atas segala-galanya adalah adab, ya kan. Ilmu pengetahuan dibutuhkan, tetapi adab itu harus diutamakan sehingga bisa mencapai wisdom atau kebijakan. Nah, metode konvensional warga Medan yang kerepotan, ya kan? Warga Medan warga kerepotan. Warga Medan warga kerepotan. Yang kerepotan. Emang sesuai sih ya. Tidak ada yang salah dengan metode konvensional. Tapi yang salah itu tadi ketika kita tidak mengubah paradigma lama menjadi paradigma yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi Kak Alia. Ali bin Ali Thalib juga berkata, didiklah anakmu sesuai zamannya. Iya kan? Tetap ada yang bisa kita bawa dari metode zaman dulu sampai sekarang. Benar. Tapi memang harus disesuaikan juga dengan zamannya. Malah nih Kak Alia, aku itu lebih banyak belajar dari guru-guru yang di zaman-zaman dahulu. Cara menghargai, cara beretika kepada orang lain. Aku itu dapat belajar dari mereka. Oh ternyata begini ya. Itu relevan terus. Tapi kalau cara mengajar yang kalau salah misalnya naik satu tingkat ke berdiri, 2 tingkat ke atas bangku, 3 tingkat ke atas meja baru dipukul. Itu sangat tidak relevan lagi. Cara mendisiplinkannya. Itu udah caranya nggak sama, terus habis itu gampang banget di videoin, habis itu benar. Viral lagi, repot ya kan. Karena viral yang dikejar orang, tetapi viral yang gimana dulu kan gitu. Benar. Kalau viral kayak Bang Mardimpu ya sah-sah. Aku nggak viral-viral amat sih. Menurut kami kan ini viral sekali perbuatan Anda ini Bang. Jadi Bang, kalau kita cerita guru influencer ya Bang ya. Ini kan Abang dikenal sebagai guru influencer. Lurahnya guru konten kreator. Lurahnya guru kreator konten Indonesia. Kreator konten. Terbalik. Iya, nggak apa-apa, biasa gitu kan. Karena bukan bagian dari kreator konten, jadi agak susah ingat. Bang, guru kreator konten itu apa sih tugasnya?
guru kreator konten. Maunya apa? Kak Alia tugasnya. Aku maunya apa ya? Aku banyak maunya. Kamu gitu ya. Jadi guru kreator konten Indonesia itu adalah satu wadah dan komunitas belajar para guru di Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan ini pure untuk menginspirasi dan sumber inspirasi bagi guru-guru di Indonesia. Ya, guru kreator konten ini selain menciptakan dan membuat konten yang memang sesuai dengan etika dalam pendidikan, juga menginfluence banyak orang untuk selalu membagikan praktik-praktik yang baik tentang pembelajaran, bagaimana meningkatkan kualitas diri sebagai seorang guru. Itu yang selalu kita lakukan di Guru Kreator Konten Indonesia. Jadi targetnya? bukan guru influencer. Oke, tetapi di dalam Guru Kreator Konten itu semua saya rasa adalah influencer juga, karena memang sudah memberikan dampak. Ya, walaupun misalnya dampak ini kan tergantung POV-nya setiap orang menyikapi begitu. Jadi Guru Kreator Konten Indonesia yang memang memiliki dampak atau pengaruh yang positif bagi pendidikan Indonesia. Harapan kita begitu gitu Kak Alia. Itu yang mau kita influence itu siapa tuh Bang? Yang mau kita influence itu secara khusus adalah para guru di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, walaupun pada akhirnya ini akan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu kan kita berharap ya, kalau dampaknya gede, maka kita juga berharap ada perubahan yang positif nih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun fokus kita adalah menginfluence seluruh guru di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu cara nge-influence-nya gimana tuh Bang? Cara nge-influence-nya gimana ya Kak Alia? Wahyu, gimana? Tentunya caranya dengan merepotkan seluruh guru di Indonesia gitu kan. Itu kalau guru-guru direpotin caranya gimana sih? Bagus. Tentunya dengan merepotkan yang positif Kak Alia. Bercanda ya teman-teman guru di seluruh Indonesia. Aku mencintai seluruh guru di Indonesia tentunya Kak Alia gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih caranya guru dan kreator konten Indonesia ini, komunitas ini bisa berdampak? Jadi ini nih komunitas yang awalnya dipertemukan oleh Kemendikbudristek ya. Jadi kita sangat berterima kasih nih kepada Kemendikbudristek sudah menyatukan kita dalam wadah yang baik, memfasilitasi kita dengan baik. Artinya apa? Di dalam komunitas ini para guru yang memiliki praktik-praktik baik memang kesannya mungkin dianggap masyarakat sedikit pasti ada pandangan dan yang berbeda-beda. Guru kok ngonten gitu ya? Guru kok merekam pembelajaran? Justru ketika kita rajin membagikan praktik baik kita, tetapi dengan mematuhi etika digital, norma yang mengatur, itu semua kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang memang fun learning, itu bisa kita bagikan Kak Alia di sosial media kita. Jadi lebih banyak yang ngikutin nantinya metode belajar yang seperti ini. Bisa menjadi sumber inspirasi begitu. Ke metode pembelajaran, bagaimana meningkatkan refleksi bagi sesama murid dan juga guru begitu. Jadi di dalam media sosial yang dimiliki oleh guru di komunitas guru dan kreator konten pendidikan Indonesia ini, harapannya bisa menginfluence semua guru-guru di Indonesia. Dan memang terbukti kan banyak yang mencontoh apa praktik-praktik baik, ide inovasi yang dimiliki oleh teman-teman kita di guru kreator konten Indonesia ini dipraktikkan di dalam kelas. Oke, itu banyak yang itu Abang tahu dari mana tuh banyak yang mempraktekkan itu juga? Kenapa saya bisa tahu? Karena mereka bisa sering saya lihat nge-tag nama orang yang menginspirasi mereka. Gitu. Contoh nih Kak Alia ini kan banyak inspirasinya ya, selain cantik gitu ya. Contohnya contoh nih pembelajaran yang Kak Alia buat. Jadi saya buat terima kasih kepada Kak Alia karena pembelajaran yang dilakukan di kelas adalah pembelajaran metode Alia misalnya. Dari situ bisa kita lihat. Kreditnya di situ yang ditulis. Itu Kak Alia. Jadi memang taunya memang dari media sosial. Guru-guru yang nyobain metode yang sama. Iya, gitu. Benar. Oke, Bang, tapi kalau misalnya kita cerita metode belajar ini kan yang kayak tadi Ale bilang ya, apakah semua guru harus nyobain metode belajar yang menggunakan digital ini? Tapi kan tadi Abang bilang nggak harus gitu. Tapi ini kenapa sih kita harus punya metode belajar yang kayak gini gitu, Bang? Kenapa kita harus metode belajar yang menyenangkan, yang harus seperti itu begitu ya? Anak-anak itu butuh inovasi. Murid-murid itu butuh supaya mereka ibaratnya masuk guru ke kelas, mereka sedang jalan-jalan, mereka sedang refresh begitu. Jadi jangan ketika masuk ke kelas itu kita guru hanya membebani dan menuntut murid, gitu kan? Sama aja dong itu guru-guru penjajah begitu kan? Guru jangan menuntut, tapi guru itu harus menuntun begitu. Jadi saya mengajak supaya seluruh guru di Indonesia, saya meyakini semua guru di Indonesia ini punya praktik baik, punya ide inovasi yang baik. Jadi ini kan kita melihat ya,
banyak ketertinggalan di dunia pendidikan kita di Indonesia. Maka kita berharap supaya guru-guru itu lebih kreatif. Kalau guru-guru sudah kreatif, sudah inovatif, maka di dalam kelas aku meyakini bahwa murid-murid akan senang belajar. Salah satu yang perlu kita perbaiki, ciptakan pembelajaran yang membuat anak rindu untuk sekolah. Itu sih. Tapi apa Bang, kalau metode belajar yang kayak gini ada hubungannya nggak sih dengan kurikulum Merdeka kita sekarang gitu Bang? Kalau tentunya ada, dan kurikulum Merdeka sangat memfasilitasi itu. Sangat relate dengan itu. Di kurikulum Merdeka itu kan benar-benar diminta guru supaya menciptakan kelas yang menyenangkan. Begitu. Kelas yang memperhatikan keberagaman peserta didik. Artinya keberagaman, murid kan berasal dari latar belakang yang berbeda Kak Alia. Murid ini kan tidak sama. Maka kita juga sebagai guru harus memperlakukan mereka sesuai dengan keberagaman yang mereka miliki. Maka saya sangat setuju kalau di kurikulum Merdeka ini ditekankan menciptakan pembelajaran itu harus menyenangkan. Sama seperti tadi Kak Alia yang aku bilang. Kalau kita lihat nih ya, dari transisi PAUD ke SD. Banyak anak kalau sudah ada anak pulang ke rumah, "Ma, aku besok nggak mau sekolah." Contohnya kita punya anak nanti Kak Alia. Baik. Jadi anak kita mau sekolah, ya kan? Hari pertama masih mau, besoknya gurunya, "Mana PR-mu?" Wajah nomor 3 langsung, gitu kan? Gimana mau rindu ke sekolah kalau misalnya guru tidak menciptakan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman dan latar belakang peserta didik? Sederhananya gitu. Tugas guru di Indonesia saat ini salah satunya, kalau saya melihat dari sekarang yang terjadi ini adalah menciptakan pembelajaran yang membuat murid datang rindu ke sekolah. Dan itu belum, maksudnya nggak semua guru juga punya pemikiran yang kayak gitu kan? Benar. Dan adakah tugas dari guru kreator konten? Kreator konten ini untuk membagikan mindset itu ke guru-guru yang lain? Itulah kerepotan yang harus direpotkan begitu. Jadi maaf nih kalau kami guru kreator konten Indonesia merepotkan seluruh guru di Indonesia. Karena memang kalau kami tidak buat guru kerepotan, tidak ada perubahan Kak Alia bagi pendidikan kita, terutama kalau ngajar di kelas. Masa iya level 1 berdiri, level 2 naik ke atas bangku, level 3 naik ke atas meja, kemudian level 4 level tertinggi dipukul. Jangan lagi. Udah nggak begitu lagi ya. Tidak relevan. Itu tadi mengapa aku katakan ada relevan, ada yang tidak relevan begitu. Jadi mohon maaf kalau kami berharap dengan cara guru kreator konten Indonesia membagikan praktik-praktik baiknya di media sosial, artinya kami bukan mengatakan kami yang benar, tidak. Tapi dengan cara kami bagikan itu secara sustainable, secara berkelanjutan, oh iya ya, ini keren nih. Contoh misalnya, aku lihat cara berpakaiannya Kak Alia pas lagi diposting di media sosial. Ini bagus nih kalau misalnya kita sesama wanita ya, ini bagus ya kalau saya acara begini, saya mencontoh model berpakaian begitu. Guru juga begitu, harus kita repotkan dengan hal-hal yang unik dan aneh. Dan tadi juga nge-share mindsetnya supaya tadi bisa ngasih metode pendidikan yang pengajaran yang menyenangkan juga ya. Benar. Yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu juga jadi notes-nya GKK Indonesia. GKK Indonesia, Itu sulit nggak sih Bang untuk membangun mindset itu seluruh Indonesia loh kita ceritanya. Benar. Aduh, artinya pro dan kontra wajar kan Kak? Ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang. Karena gini, prinsipnya GKK Indonesia ada bukan tujuannya bukan untuk menyenangkan hati semua guru. Ya kan? Karena nggak bisa GKK Indonesia menyenangkan hati semua guru Kak Alia. Tapi tujuan kita adalah konsisten membagikan hal-hal yang sederhana tapi bermanfaat untuk pendidikan. Gitu. Jadi nggak bisa kita menyenangkan hati semua guru. Tapi yang paling penting itu adalah kita konsisten membagikan hal-hal yang positif dan baik. Dan kita juga tahu itu positif karena apa? Ada testimoni dan yang disampaikan orang tua, anaknya jadi mau rindu ke sekolah. Nggak usah kita berpikir hebat, harus ini, kuliah di sini, begini di sini. Ciptakan dulu pembelajaran yang memang membuat murid rindu datang ke sekolah. Merasa sekolah itu bukan tempat kedua, tapi merasa sekolah itu juga rumah bagi dia. Gitu Kak Alia. Bang, tapi apa sih yang paling banyak jadi mispersepsi di guru-guru tentang kurikulum Merdeka ini? Bang, kan tadi kayak Bang bilang pro kontra banget gitu ya kan. Apa sih yang jadi mispersepsi yang paling banyak gitu, yang Abang temuin selama Abang ngasih banyak materi ya untuk guru-guru gitu? Kalau yang saya jumpa ya, saya tidak menyalahkan golongan tertentu atau siapapun guru gitu ya. Tapi yang saya sering jumpai miskonsepsinya di kurikulum Merdeka itu kan kita ada juga P5, penguatan profil pelajar Pancasila, yang memang ini ditujukan untuk
menguatkan karakter murid kita. Kalau dulu kita itu ada namanya P4 ya, atau di pembelajaran penguatan pendalaman pengamalan Pancasila. Itu yang dulu kalau kita ya. Nah, di kurikulum Merdeka yang sering saya lihat guru itu malah miskonsepsi satu di pelaksanaan profil penguatan pelajar Pancasila. Contohnya ada yang lucu nih Kak Alia. Apa tuh? Contoh. P5 itu kan ada 7 tema yang sudah ditentukan di dalam standar kurikulum kita. Contohnya misalnya tema 1, bangunlah jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal. Nah, contoh kearifan lokal. Tahu lapet Kak Alia? Tahu, yang makanan itu kan? Makanan khas Batak. Khas Batak, yes. Oke. Contoh, jadi di kearifan lokal itu sekolah membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya tujuannya supaya anak cinta produk lokal, cinta pangan lokal, cinta makanan tradisional. Karena kan sekarang anak-anak maunya yang instan, junk food dan lain-lain, ya gitu kan. Nah, yang mau dikuatkan di situ ada ternyata makanan tradisional khas suku saya atau Indonesia yang harusnya ini kita makan karena ini juga bergizi gitu kan. Itu karakter cinta produk Indonesia atau cinta kearifan lokal Indonesia. Nah, apa miskonsepsinya? Guru misalnya begini, minggu depan kita akan membuat lapet, misalnya begitu. Maka gurunya menyuruh anak-anak membuat lapet yang udah jadi dibawa ke sekolah. Oh, nggak diproses dulu. Benar, gitu. Jadi gurunya ini nyuruh minggu depan kita membuat lapet. Anak-anak mana tahu kita itu dia buat sendiri. Jadi datang dia ke sekolah udah jadi bagus banget. Dan kemudian dikumpulkan di lapangan begitu ya. Nah, guru menilai ini produk paling bagus gitu. Depannya beli di depan. Benar, dibeli sampai mamanya ngerepotin, kok ngerepotin lagi, ngerepotin aja gurumu itu, buat repot. Nggak benar gurumu itu, masa iya setiap minggu kalian membuat lapek lah, membuat gado-gado lah, membuat inilah dan lain-lain sebagainya. Kesannya jadi repot banget. Benar, gitu. Dan itu salah satu miskonsepsi yang sering terjadi. Itulah yang dibahas di masyarakat. Apalagi kalau misalnya, kalau di kampung ada kedai tuak nih Kak Alia, lapo tuak. Sekarang kurikulum namanya kurikulum merdeka, murid bebas-bebasnya. Kemudian ada orang tua yang mengatakan, udahlah nggak usah lah kau sekolah. Orang buat lapet aja kerjaan setiap minggu disuruh gurumu. Miskonsepsi. Padahal yang baiknya adalah apa itu lapet dijelaskan oleh gurunya. Itu makanan khas apa? Kenapa disebut itu begitu? Apa bahannya? Dan kalau itu dimakan ada nggak ya kandungan gizi yang baik untuk kita kalau kita makan itu? Untuk acara apa itu? Prosesnya itu semua dilakukan di sekolah, bukan dibawa dari rumah. Jadinya orang akan mengatakan apa? Atau contoh orang tua, iya, kurikulum sekarang kan buat lapet. Itu satu miskonsepsi. Padahal tujuannya tadi adalah untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila, cinta budaya lokal, supaya anak-anak tidak mengutamakan produk-produk luar negeri. Bisa, ya kan? Sama seperti kuasai bahasa lestarikan kearifan lokal, kemudian apa yang ada di Indonesia, di Nusantara harus selalu digaungkan dan kemudian kemampuan kita harus berskala global. Itu diharapkan. Tapi tolong dong identitas kita sebagai warga negara Indonesia harus benar-benar terbangun dari fondasi. Itu salah satu miskonsepsi. Jadi karena kan itu semua produknya dibawa ke sekolah Kak Alia, dibawa ke sekolah. Setelah itu, Mak, minggu depan kami pakaian lengkap, pakaian adat Batak harus lengkap aku dibawa ke sekolah. Kurikulum merdeka itu nambah-nambah biaya aja, nyewa-nyewa baju. Itu yang paling sering kedengaran. Itu yang sering kedengaran sama Kak Alia kan. Rupanya yang harus diperbaiki adalah tetap harus gurunya dulu. Guru harus benar-benar dulu memahami dengan baik kurikulum merdeka ini Kak Alia. Setelah itu baru melakukan proses dengan baik. Itu yang paling sering. Jadi jangan sampaikan, oh ya kurikulum merdeka, kurikulum buat lapet ya. Itu kalau konteksnya di Medan atau di Sumatera Utara. Gitu. Jadi kan miskonsepsi jadinya. Jadi kayak kakak muncul untuk meluruskan segala macam miskonsepsi tadi. Benar Kak Alia. Seru banget ya, memang ini tugasnya luar biasa banget ya dari GKK ya. Berat banget tanggung jawabnya ini ya kan. Selain repot, direpotkan kerepotan. Tapi semoga Abang selalu dikasih energi dan teman-teman di GKKI juga selalu dikasih energi yang luar biasa untuk memberi praktek baik ya ke semua guru-guru di Indonesia. Bang, kayak tadi kan kita cerita masalah kurikulum Merdeka Belajar ya. Dan itu kan beda banget sama kurikulum kita yang dulu gitu. Pasti kan proses pengimplementasiannya itu kan berbeda juga gitu. Dan mindset guru-guru kan harus duduk dulu nih soal kurikulum Merdeka Belajar ini gitu. Nah ini Ale penasaran banget, apa sih mindset yang kayak gimana sih yang paling sering Abang luruskan gitu tentang kurikulum ini ke guru-guru, Bang?
Aduh, ini pertanyaannya minum dulu sebentar Boleh, ya, nggak boleh. apa-apa. Harus Apa di ini. sambil makan nasi Padang dulu Bang, biar ada energi. Boleh nanti Boleh. setelah ini Siap, agak. boleh, siap. Ini gemetaran loh saya mau menjawabnya. Oke, gemeteran ini nggak gimmick ya. Ini nggak gimmick. Mohon maaf ya bagi teman-teman guru, sobat saya di seluruh Indonesia. Kalau berbicara tentang itu, saya dari sudut pandangku pribadi ya, yang harus diperbaiki adalah paradigma lama. Paradigma lama itu masih melekat. Emang kayak DNA sih sebenarnya Iya, Kak Alia. itu yang mana tuh yang paling melekat? Paradigma lama ini begini. Saya kan guru geografi. Ketika contoh di yang lama, saya kan guru geografi lama misalnya, kita sebut Mardimpu guru geografi lama. Ketika masuk ke kelas, maka 36 murid di dalam kelas. Paradigma lama itu, semua murid yang ada di kelas ini harus jago dan pintar geografi. Oke. Itu paradigma lama. Sementara sekarang? Sementara sekarang yang benar-benar diakomodir dalam kurikulum Merdeka itu, setiap siswa adalah unik. Setiap siswa memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Dan kita harus meyakini bahwa setiap murid itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Sekarang sebenarnya saya sudah mulai bertobat, Kak Alia. Oh, oke, baik. Bertobatnya di mana? Gimana tuh? Murid di kelas, aduh apalagi geografi, pembelajaranku mah banyak, ya jujur aja banyak yang nggak suka. Karena mereka udah terdoktrin kayaknya dari SMP pembelajaran IPS, geografi itu nggak enak gitu ya. Jadi mereka udah terdoktrin, terbawa sampai SMA, geografi itu tidak mengenakan. Maka paradigma lama itu harus kita ubah pelan-pelan. Bertobat jadi seorang guru. Aku sebagai seorang guru datang kan mendidik, bukan untuk mengajarkan geografi supaya itu menjadi nafasnya murid. Gak bisa. Secara konten tetap kita harus pertahankan bahwa geografi dibutuhkan. Tapi jangan-jangan kesalahan selama ini yang dilakukan oleh guru seperti saya hanya fokus menjejali mereka dengan materi geografi tanpa saya lihat apa manfaat materi itu bagi kehidupan mereka kelak. Itu kesalahan. Itu gimana tuh? Ya, karena itu tadi di dunia ada ini. Ternyata murid nggak bisa terima, ya kan? Dan murid tidak ada cita-citanya menjadi traveler, misalnya. Ternyata ini anak cita-citanya adalah seorang penyanyi. Dan aku tidak peduli. Maka yang harus perlu kuubah adalah mindsetku dari paradigma lama. Kalau masuk ke kelas harus pintar geografi, diganti dengan masuk ke kelas apapun minat, bakat, dan keberagaman peserta didik harus kudampingi. Aku harus legowo dong. Kalau murid tidak senang geografi atau tidak memfavoritkan geografi, maka aku harus membantu dia untuk mencapai cita-citanya. Dia ingin jadi seorang penyanyi. Aku harus berdamai pada diriku. Oh ternyata... Kayaknya patah hati banget gitu. Iya sebenarnya patah hati. Tapi aku boleh buat kan. Nggak mau saya ini anak jadi tidak mencapai masa depannya. Gara-gara saya memaksakan kehendak. Itu saya benar-benar sama dengan penjajah Kak Alia. Saya penjajah yang menuntut anak untuk sesuai kemauan saya. Guru yang benar di kurikulum Merdeka, sekarang saya melihat banyak yang refleksi, sadar diri, kaji diri lagi. Apa yang dilakukan? Guru yang benar adalah menuntun, bukan menuntut. Guru yang benar itu adalah berdamai pada keadaan dan diri sendiri. Berdamai seperti apa? Kalau Kak Alia sebagai murid saya tidak memfavoritkan geografi, maka saya harus berdamai supaya saya dampingi Kak Alia dengan bakat kakak tadi sebagai cita-citanya ingin jadi penyanyi. Itu baru benar. Harus berdamai juga dengan perubahan. Berdamai dengan perubahan. Memang tidak semua orang menginginkan perubahan. Tapi yang sejati kan perubahan kali ya untuk kebaikan gitu. Benar. Bang 15 detik deh kalau abang jadi menteri pendidikan abang mau ngapain? Jadi menteri pendidikan? Yes. Mau ngapain aku ya? Mau bikin program apa 15 detik aja? Program ngerepotin masyarakat Indonesia. Itu ngapain tuh isinya? Ngerepotinnya adalah mengarahkan guru untuk lebih banyak sadar, mengkaji diri, dan lebih banyak refleksi serta mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Itu aja. Ini sih yang kita cari. Semoga saya bisa jadi menteri pendidikan ngerepotin. Seru juga ya kalau kita punya menteri pendidikan ngerepotin begini. Iya ya. Tapi memang intinya adalah mindset yang harus kita luruskan adalah berdamai dengan perubahan, berdamai dengan segala macam yang harus kita persiapkan tadi ya. Nggak boleh patah hati kalau anak-anak nggak suka dengan materinya kita sekarang. Jangan gitu. paksa anak jatuh cinta sama kita ya kan? Ih, itu memang yang nggak kita boleh ya. Baik, nanti kita obrol juga. Ini abang kan jadi kepala sekolah ya sekarang ya. Dulu abang sebagai guru udah luar biasa banget ngasih impact ke anak murid dengan bikin metode belajar yang seru banget gitu. Sekarang jadi kepala sekolah di SMA Mitra Inalum. Batubara. Di Batubara ya kan. Dan pasti tugasnya beda lagi gitu. Benar. Ini dengan semua kegiatan abang juga sebagai lurah GKKI juga ya kan. Sebagai bagian dari PGRI juga. Benar. Benar ya.
dengan semuanya ini, Ale pengen bertanya ini pertanyaan terakhir. Iya. Apa yang pengen Abang sampaikan untuk warga Medan, warga Kerepotan, untuk dunia pendidikan kita ini, Bang? Iya, yang mau aku sampaikan itu Kak Alia, bahwa gini, jadi pribadi yang berdampak tidak mudah. Tapi memang kita harus punya niat yang baik dulu. Sebenarnya kita mau berdampak itu untuk tujuan pribadi atau untuk kemaslahatan orang banyak, begitu. Jadi yang paling penting itu adalah mari berdampak pertama sekali introspeksi diri dulu, setelah itu baru berdampaklah kepada orang banyak. Nah, kalau itu sudah terjadi, aku meyakini bukan hanya warga Medan yang kerepotan yang maju. Dunia pendidikan di Indonesia akan bisa bersaing secara global ataupun di dunia internasional Kak Alia. Itu aja sih. Keren. Maaf sudah merepotkan. Kami senang repotkan. Aku kayaknya lama-lama jadi bagian kerepotan juga ya dari ngerepot. Kayaknya reguler deh tiap bulan Bang Mardimpu harus ada di sini yang ngasih materi yang inspiratif buat kita. Bang Mardimpu, semoga semua impiannya bisa tercapai. Amin. Jadwal-jadwal yang sudah panjang sekali itu bisa terlaksana dengan lancar semuanya dan diberi kesehatan selalu. Amin. Iya, pokoknya tetap merepotkan. Tetap merepotkan. Terima kasih banyak udah datang ke studio ngerepotin. Sama-sama Kak Alia. Warga Kerepotan. Seru banget ya kan kita ngobrol dengan seorang dibilangnya guru influencer ya kan. Jadi kalian boleh cek TikToknya Bang Mardimpu dan guru-guru influencer lainnya yang bisa ngasih inspirasi buat proses belajar mengajar nanti di sekolah gitu. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton. Pastikan juga kalian tulis di kolom komentar kalian pengen didatengin siapa lagi sih ke studio ngerepotin. Ntar kita baca, kita datengin ke sini. Oke, kita ketemu lagi di ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.